yaitu kejenuhan daripada elemen filternya. Jadi di sini ada warna putih, ini adalah elemen filter, ini harus jenuh, dan disarankan kecepatan penetrasinya itu dibatasi antara 2 sampai maksimal 2,5 cm per second. Pada alat ini kita juga mempunyai yaitu inclinometer, sehingga vertikalitas daripada alat CPTU dapat kita peroleh di situ. Pada tes CPTU, maka kita mengukur beberapa besaran. Di ujung ini kita mengukur QC. Di ujung mengukur QC. Di sini kita mengukur gesekan selimut. Pada batu pori, kita mengukur tekanan air pori. Kalau pada tahanan ujung sondir mekanis kita hanya menggunakan QC, maka pada tahanan ujung sondir elektronik kita mengoreksi menjadi QT. Ya, QT itu adalah nilai QC yang terkoreksi. Dikoreksi dengan apa? Yaitu dikoreksi dengan adanya tekanan air pori. Rumusnya menjadi demikian, yaitu QC, QT sama dengan QC, ini tahanan ujung, ya, ditambah U2, U2 itu tekanan air pori di sini, dikalikan 1 minus faktor A. Nah, faktor A-nya itu apa? Faktor A-nya itu adalah luas ini ya, luas daripada bagian baja yang berada di belakang konus ya, dibagi dengan luas total konus. Biasanya antara 0,6 sampai 0,9. Jadi parameter yang kita peroleh adalah QT ya sekarang ya, bukan QC tapi QT itu adalah QC ditambah 1 min A kali U2. U2 itu adalah tekanan air pori di belakang konus. A itu adalah area ratio, yaitu luas daripada batang belakang itu dibagi dengan luas konusnya. Biasanya 0,6 sampai 0,9 ya. Saya menggunakan angka 0,8 karena itu adalah sudah include di dalam manufaktur. Lalu kita mengukur tekanan air pori ekses, besarnya berapa? Yaitu U2 dikurangi U0. U0 adalah tekanan hidrostatik. U2 yang terukur, selisihnya adalah delta U, itu tekanan air pori ekses. Kita dulu punya friction ratio, yaitu Fs dibagi QC. Kita juga punya Becky ratio, yaitu delta U dibagi sigma V min QT min sigma vertikal. Jadi ini batu pori dibagi dengan tahanan ujung sondir, itu adalah yang dinamakan pore pressure ratio. Baik ya, jadi ini kelihatan alatnya ya. Ini alat mekanisnya, lalu kita punya batang, inner rodnya dipindahkan, tidak dipakai, lalu ke dalam pipa casing kita menggunakannya untuk kepentingan memasukkan, ini adalah kabel ya, jadi kabelnya masuk di tengah-tengah. Nah ini yang menyatukan ya, jadi ada di sini ada alat komputer, ada alat yang mengukur kecepatan penetrasi sehingga mengukur besarnya tahanan ujung, lalu juga dikoneksi lagi ke komputer. Jadi ke probe, komputer, dan alat untuk yang mengoreksi tekanan itu ya, tekanan konusnya. Nah, parameter apa yang kita peroleh? Oh maaf, cepetan. Parameter yang kita peroleh adalah QC, slip friction, dan U. Ya, U-nya biasanya U2. Lupakan U1 sampai U3. Kemudian di sini ada namanya derive parameter, yaitu parameter yang diturunkan. Yaitu apa? Friction ratio, itu Fs dibagi QT. Ini adalah tekanan air pori hidrostatik, di sini disebut equilibrium, tapi ini hidrostatik. Lalu tekanan ekses yaitu U2 dikurangi U0. U0-nya adalah tekanan
air pori excess. Bagaimana menentukan tekanan air pori excess? Tinggal gamma air dikalikan kedalaman. Dihitung dimulai kita mengukur adanya tekanan air pori. Jadi groundwater-nya langsung ketahuan. Lalu ada QT, yaitu QC ditambah 1 min AU2, ini tadi sudah sudah dibicarakan. Lalu ada yang dinamakan effective consistent, yaitu QA sama dengan QC dikurangi U2. Nah, ini yang didapat dari uji CPTU. Mari kita lihat mekanisme pengukurannya. Jadi pada waktu konus ini masuk ke dalam tanah, maka di sini ada perlawanan konus. Ya, di sini ada tekanan air pori, ya, maka kita harus mengurangi selisihnya, yaitu selisihnya adalah luas daripada A kecil itu adalah AN itu adalah luas ini luas rod di belakangnya, lalu AN itu adalah ini rod, dan AC itu adalah luas dari konusnya. Ya, nanti ini dikoreksi, biasanya nilainya antara 0,6 sampai 0,9. Nah, ini saya lewatkan saja ya, tadi derive parameternya sudah. Keuntungan daripada CPTU, karena kita memperoleh kondisinya lebih akurat, mengukur tekanan air pori secara aktual, lalu kita mengukur besarnya tip resisten, hampir tidak ada gangguan daripada proses buckling misalnya pada sondir mekanis, lalu database-nya semakin reliable dan repeatability-nya sangat tinggi. Yang paling penting pada waktu kita menguji, yaitu kita harus menjaga supaya ujungnya konus itu selalu jenuh. Ini selalu jenuh. Di sini ada pasangan batu porinya itu kemudian direndam di dalam gliserin, kemudian pagi-pagi diambil, dipasang di sini. Baik, mari kita mulai membahas klasifikasi. Tadi kita sudah menggunakan klasifikasi menurut cara Smartman, ini ya. Jadi ini adalah friction ratio terhadap tip resistant. Kedua, kita bisa membahas menurut metode Robertson, yaitu di sini jenis tanah itu diubah menjadi jenis tipe tanah. Bukan jenis tanah, tapi tipe perilakunya. Maka di sini dibagi menjadi 12. Yang nomor 1 itu adalah sensitive fine grain, kemudian nomor 2 itu adalah organik dan pit, yang ketiga itu adalah tanah lempung ya, yang mungkin tergolong yang lunak, demikian seterusnya, 4 sampai 12. Nah, teknik ini bisa dilakukan pada friction ratio atau dari FR dikalikan dengan tahanan ujung, atau antara tahanan ujung dengan di sini adalah friction ratio di dalam ini friction ratio ya. Jadi kita bisa pakai friction ratio ini sama saja dengan yang Smartman tadi, tapi hati-hati kurvanya beda ya. Lalu di sini kita menggunakan yaitu BQ, yaitu rasio tekanan air pori terhadap terhadap QT. Belakangan tahun 90 Robertson mengubah metodenya, yaitu dia menggunakan yang dinamakan ini tip resistance ratio, juga ini adalah pore pressure resistance ratio, lalu FR-nya itu adalah jadi Fs dibagi QT dikurangi sigma vertikal total. Ini juga pembaginya QC dikurangi sigma vertikal total, ini adalah nilai dari tegangan prakonsolidasinya, sigma phenol aksen. Kalau kita ingin menginterpretasi, maka yang pertama kita harus memahami mekanisme tesnya. Kedua, kita harus punya cukup knowledge dalam soil behavior. Ketiga, make sure ya elemennya saturated, pore pressure elemen batu porinya. Kemudian yang keempat, bandingkan dengan data tersedia. Yang kelima adalah lakukan tes ulang. Nah, kalau tes ulang, kalau tidak puas, itu menjadi beban kita sendiri.
Nah, problemnya dengan CPT mekanis apa? Mari kita lihat. Satu saat saya diminta untuk melakukan CPTU untuk suatu gudang bermasalah, gudangnya turun, dan akibatnya itu mengunci jendela-jendela tidak bisa dibuka. Lalu kami diundang untuk mencari penyebabnya dan memberikan solusi. Nah, mari kita lihat, ini di Surabaya. Pertama ini adalah data itu ya, SPT versus kedalaman. Ini kita isikan datanya seperti itu. Ini menunjukkan 30 meter pertama kondisi tanahnya itu adalah lunak. Di atasnya timbunan. Lalu kita tes CPT mekanis. Nah, hasilnya aneh. Pada kedalaman di sini 13 meter lebih, terjadi pembelokan, lalu makin lama makin besar. Nah, itu mistik ya. Nah, kalau kita pakai CPTU, hasilnya konsisten dengan data bor. Jadi kini kita tidak mendapatkan itu ya, kita mendapatkan bahwa di sini, nah salahnya di mana? Salahnya adalah yaitu di sini terjadi pembengkokan. Jadi casingnya membengkok, lalu ujungnya itu tetap masuk secara itu ya, secara kontinu, tetapi di sini terjadi penyimpangan. Mengapa menyimpang? Karena dia membelok tadi. Dan yang terjadi adalah kita mengukur gesekan antara rod dengan casing yang di dalam, dengan pipa casingnya. Sehingga hasilnya ini tidak baik. Kita berpendapat sebaiknya jangan digunakan karena berisiko terhadap data yang diperoleh. Yang menarik adalah ternyata tanah di Surabaya itu tanahnya lunak sampai kedalaman 30 meter. Oh, ya itu ya. Jadi memang ada resiko menggunakan sondir mekanis karena begitu berbelok tanah ujungnya menjadi tidak sesuai ya. Hati-hati menggunakan CPTU dan CPT karena ada korelasi yang dapat dikatakan pada tanah lempung, maka QC mechanical CPT artinya QC dari sondir biasa itu adalah lebih tinggi dari 1. Sebaliknya kalau dia di atas 40 bar, ini lebih rendah dari 1. Inilah contoh daripada CPT electrical. Ini mau kita bandingkan ya. Ini 60, di sini kira-kira 80. Jadi memang yang QC dari dari elektronik itu lebih besar ya. Tapi untuk tanah lempung sebaliknya lebih kecil. Mari kita lihat ini datanya ya. Ini kita superimpose antara data asli dengan data di lapang mechanical dengan elektronik ya. Hasilnya memang mirip ya. Agak ada kemiripan. Kecuali kalau kita perhatikan jeli, pada tanah lempung harga QC mekanik itu lebih rendah. Terbalik. Pada tanah lempung, ini lempung, harga CPTU mekanik itu yang biru itu lebih tinggi, lebih tinggi. Tapi pada pasir sebaliknya, maka tahanan ujungnya itu adalah lebih rendah yang pada elektronik. Sehingga demikianlah perbandingannya. Tip resisten dari elektronik itu umumnya tinggi di pasir, pada tanah lunak mechanical CPT dan elektronik CPT memproduksi hasil yang sama. Dalam stiff clay, resistensi daripada sondir elektrik itu tidak sebaik pada mekanis ya. Jadi kita untuk yang tanah-tanah seperti itu mekanis masih berguna. Nah ini perbandingan, ini di Jakarta, di Cibitung, tanah ekspansif, yang merah adalah CPTU, yang hitam atau biru itu adalah CPT. Nah sini kelihatan ya bahwa yang di ya masih agak lebih tinggi ya yang di CPTU-nya. Yang di CPT-nya lebih tinggi. Jadi yang CPTU itu yang warna biru, yang CPT itu yang merah. Kalau kita ingin memperkirakan nilai daripada nilai gesekan selimut atau
relative density, kita bisa menggunakan grafik yang dibuat misalnya oleh Yamiolkowski. Ini adalah grafiknya. Jadi kita bisa dari QC dibagi tip resistennya adalah itu ya, adalah TA ya. Jadi ya ini dibagi aja ya, QC dibagi dengan tahanan ujung sebelumnya. Nah, ini adalah merupakan relative density, kita bisa plot. Jadi misalnya kita punya tip stresnya adalah 300, kita plot, kita mendapatkan misalnya angkanya di sini 80. Bisa saja tereduksi. Lalu kalau kita ingin sudut geser, kita bisa relative density, kita masukkan di sini, kita baca. Jadi tergantung jenis tanahnya. Kalau kita ingin lebih tajam, kita bisa menggunakan chart yang diusulkan oleh Allman. Allman itu peneliti yang cukup canggih. Di sini kita lihat ini adalah tip stress, yaitu QT dibagi dengan sigma vertikal. Lalu kita plot data, kita bisa membaca sudut gesernya. Bagaimana dengan interpretasi CPT pada tanah lempung? Mari kita lihat data ini disajikan oleh Begeman lagi, di mana ini adalah tahanan ujung CPT mekanis, ini adalah local friction, lalu di sini kita membagi QC dibagi 14, di sini kita membuat local friction, di sini kita membuat fan shear test. Jadi 1/14 tip resistant, ini adalah local friction, ini adalah fan shear. Ternyata hasilnya sama. Maka kata Begeman waktu itu, harga kohesi sama dengan 1/14 QC. Nah, itu temuan penting ya. Jadi kita bisa tahu berapa kohesi tanah dari itu awalnya. Nah, saya tadi mengatakan kalau fan shear itu tidak bisa digunakan untuk melakukan interpretasi direct. Tetap ada korelasi, nah ini korelasinya. Jadi kalau tadi Begeman mengeluarkan angka 14, nah di sini kita mendapatkan rentangnya dari 20 sampai dengan 9. 20 sampai 9. Nah, mana yang betul? Nah, salah kita memutuskan nilai NK, maka kita salah mendapatkan parameter dari CPT-nya. Nah, ini tadi contoh ya. Jadi tadinya itu kalau kita bagi dengan koreksi, ini adalah di lapangan. Kalau kita bagi dengan koreksi, kita mendapatkan rata-rata di 15. Hati-hati untuk tanah yang over consolidated, kita mungkin harus kalau over consolidated kita NK-nya mungkin berubah. Jadi kita perlu menyesuaikan ya. Baik. Alat CPT dapat digunakan untuk memperkirakan over consolidation ratio. Jadi tanah itu ya, kalau tanah itu OC sama NC, sigma V-nya sama, belum tentu tahanan konusnya sama. Mengapa? Karena adanya pengaruh dari tegangan keliling. Tegangan kelilingnya itu ikut memegangi alat CPT sehingga dia akan memberikan harga QC yang lebih tinggi pada tanah yang OC, over consolidated. Mari kita lihat, ini adalah datanya main ya. Datanya kalau kita plot ini OCR versus sigma V, ini QC dikurangi sigma V bagi sigma V aksen. Nah, ini dikorelasikan, kita dapat suatu data di sini. Ya, kalau tidak kita menggunakan metode Bin dan Jeffries, ini juga bisa kita peroleh. Jadi dari sini kita dapat misalnya OCR-nya, yaitu QC dikurangi dengan P0 dibagi P0 aksen. Kemudian di sini adalah data-datanya. Di sini kita dapat nilai daripada OCR-nya.
Di Amerika Serikat berkembang teknik untuk menentukan OCR karena OCR merupakan besaran penting yang membedakan antara sifat tanah itu adalah nanti elastik atau sudah plastik. Pada umumnya kalau kita mempunyai tekanan tanah prakonsolidasi lebih tinggi, maka dia lebih stabil pada umumnya. Nah, caranya bagaimana? Ini adalah urutan yang diusulkan oleh Charles Ladd. Data-datanya dikumpulkan dari 7 site, ya, termasuk di dalamnya ada Bangkok. Ya, lalu ini hubungannya adalah di sini adalah OCR. Ini adalah OCR. Ini betul ya. Ini adalah SU dibagi P0 aksen. Caranya bagaimana? Urut-urutannya demikian. Pertama kita menentukan harga SU dari CPT. Gimana caranya? SU adalah QC dikurangi sigma V aksen dibagi NKT. NKT-nya ambil saja 13 atau 14. Itu untuk tanah normally consolidated. Jadi setelah SU ditentukan terhadap kedalaman kita dapat, hitung efektif overburden pressure dengan vertikal efektif pada setiap kedalaman itu juga. Jadi kalau kita pakai sondir mekanis, kita akan membaca tiap 20 cm. Kalau kita membaca sondir listrik, kita membaca tiap 1 cm. Jadi memang lebih halus ya. Lebih halus. Kemudian kita menghitung tekanan vertikal efektif pada kedalaman itu, kita menghitung rasionya SU dibagi P aksen, kemudian kita bisa menentukan ya, yaitu dari perbandingannya dengan tahanan ujung yang terukur, maka kita mendapatkan ini adalah cara menghitung menghitung OCR ya. Jadi ini diasumsi misalnya SU dibagi P0 aksen 0,22 atau menggunakan persamaan Skempton 0,11 ditambah 0,0037 indeks plastis. Lalu kita hitung perbandingannya. Yang pertama SU dibagi P aksen, kedua SU per P aksen juga. Ya, nanti kalau kita mendapatkan angka lebih dari 1, berarti tanah itu OC. Nah, ini contohnya. Jadi kalau didapat lebih dari 1, ini adalah ketemunya ini adalah overconsolidated, jadi OCR-nya tinggi. Oke. CPTU dapat juga digunakan untuk melakukan uji disipasi. Jadi di suatu kedalaman berhenti, kemudian dibiarkan dia itu adalah mengalami penurunan tekanan air pori, ya, lalu kita interpretasikan menjadi yaitu harga dari CV-nya, CH-nya, CH-nya. Nah ini contoh ya. Jadi ini adalah uji disipasi. Kita ambil 50%, kita baca ke sebelah kiri, maka kita mendapatkan nilai daripada pore pressure ya terhadap waktu. Ya. Nah ini adalah 50% disipasi, maka tesnya itu harus dilakukan sekurang-kurangnya sampai dengan 50% tekanan air pori ekses yang termobilisasi pada saat penetrasi. Ini contoh ya, jadi ini yang terakhir, ini contoh yang terakhir. Dengan demikian maka bahan kuliah hari ini dapat saya close dulu. Yang penting adalah Anda sudah belajar bagaimana CPTU, bagaimana prosedur ujinya, lalu kemudian sudah belajar cara interpretasinya. Baik, saya berhenti sampai di sini. Kita punya waktu masih lama sebenarnya. Kita masih punya waktu sekitar mungkin 30 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini adalah serial pertama untuk CPT dan CPTU ya. Nanti kita akan menggunakan data CPTU dengan contoh-contoh kasus. Jadi termasuk kasus menentukan landslide, kasus menentukan shear strength, kasus mendesain fondasi, kasus melakukan potensi likuifaksi dan lain-lain. Ya itu nanti di minggu berikut. Baik, apakah ada yang tanya? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Kan tadi CPTU itu harus komplement dengan uji bor ya Pak. Berarti kalau nggak bukan harus menjadi komplement. Komplement itu artinya melengkapi. Mungkin nggak apa hasilnya bertolak belakang gitu Pak antara dua uji itu? Pasti salah satu salah. Dan kalau salah satu salah, yang salah pasti pemborannya. Karena SPT itu tidak standar. Kalau yang namanya CPTU atau CPT elektrik itu satu standar, kedua adalah repeatable. Jadi kalau kita menguji 2 kali, 3 kali, 10 kali, hasilnya sama. Tapi kalau Anda menguji SPT, hasilnya akan beda. Kenapa? Karena SPT itu tidak standar. Namanya standar penetration test, tapi ternyata tidak standar. Mengapa? Beda energi. Jadi kalau SPT itu dipengaruhi oleh alat alat yang dipakai. Jadi kalau hammernya donat, hammernya safety hammer, hammernya itu adalah automatic trip hammer, itu akan berbeda hasilnya. Walaupun beratnya sama, 63,5 kg, tinggi jatuhnya sama, 76,2 cm. Tapi hasil SPT-nya kan beda jauh ya. Kita sering mendapatkan data SPT dari 2 company, bedanya jauh, lalu kita kebingungan. Sering malah menjadi dispute. Nah, mengapa? Karena tidak tahu energinya. Itu persoalannya. Ya, jadi menjadi komplement artinya kalau ada kesalahan di dalam pemboran, kita sudah punya data CPTU. Kedua, pada tanah-tanah lunak, ya, kalau tanah lunak kita uji SPT, hasilnya berapa? 0. Nah, kalau 0, berapa strength-nya? Nggak tahu. Nah, maka strength-nya itu dibantu oleh CPT. Jadi kadang-kadang ya, ini juga saya sedang lakukan, kebetulan ini di Kalimantan Timur, tanahnya lunak, lalu saya mendampingi dengan CPTU yang bornya itu 12 meter pertama nggak pakai SPT, percuma, nilainya 0. Jadi kita mulainya itu dengan CPT, lalu kita bisa melihat yang SPT-nya 0 itu tadi dibantu interpretasi shear strength-nya dari CPTU. Ya, jadi menjadi komplement. Komplement itu dalam 2 pengertian. Pengertian pertama untuk mengoreksi kalau memang SPT-nya salah, kita ngandalkan karena ada hubungan yang erat antara QC dengan N, QC-nya CPT dengan QC dengan NSPT. Ya, yang kedua adalah komplement dalam arti SPT itu dilakukannya itu setiap 2 meter atau 1,5 meter. Antara kedua meter itu kita tidak mendapat data. Karena kan kita ngebor lagi lalu baru di SPT lagi di kedalaman 2 meter interval berikutnya. Nah, antara misalnya dari 1,5 meter ke 3,5 meter, kita tidak tahu data. Nah, CPT membaca tiap 1 cm CPTU. Kalau CPT mekanis membaca tiap 20 cm. Tapi datanya lebih kontinu. Maka kalau kehilangan data itu bisa dicari dari data CPTU. Contoh ya, kita membor mau mencari bidang longsor, tapi nggak ketemu, SPT-nya tinggi semua. Nah, waktu kita memeriksa korbok, nah ini juga saya lakukan selalu, waktu korboknya diperiksa, ketemu tanah lunak. Jadi misalnya kita melakukan uji SPT di 11 meter lalu 13, antara 11-13 itu ada tanah lunak, kita tidak tahu. Nah, tanah lunak itu sebenarnya bidang longsor. Nah, kalau CPTU bisa, karena setiap sentimeter dia ada data. Ya, nanti saya akan memperlihatkan memang disitulah letak keunggulan daripada CPT atau CPTU itu karena kita bisa lebih teliti datanya. Ya, baik. Begitu jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan. SPT itu ya bisa bedanya 2 kali lipatnya. Sana nguji 5, ini orang lain nguji 10 SPT-nya. Lalu kita kebingungan. Nah, jadi kan datanya tidak bisa diandalkan kecuali kita yakin dan
kita terkalibrasi. Jadi setiap SPT seharusnya dikalibrasi. Saya akan membahas SPT setelah CPT. Ya. Jadi mungkin CPT-nya dulu diselesaikan, saya nanti akan membahas SPT seperti apa sebagai comparison, dan nanti ada data berdampingan CPT dan SPT. Ya, ada lagi silakan. Pak Paulus, izin bertanya Pak. Ya. Ya. Yang pertama Pak, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Pak Paulus pernah punya pengalaman membandingkan hasil CH yang diperoleh dari hasil disipasi, tapi ketika diambil pada T50 dan T90 Pak, perbandingannya seperti apa kira-kira? Karena saya pernah dapat kesempatan, saya membandingkan hasil CH-nya yang diambil dari T90 itu bisa lebih kecil antara 2,5 kali sampai 3,5 kali lipat Pak, dibandingkan pada saat T50 Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, apakah Pak Paulus punya pengalaman juga ketika CPTU itu dilakukan pada atau didahului dengan pekerjaan pre-boring Pak? Jadi beberapa proyek itu pernah ada pengalaman bahwa harus dilakukan pre-boring dulu, karena ketika ditekan itu misalnya ada urugan material besar-besar di atasnya, jadi harus didahului dengan pre-boring. Nah, ketika pre-boring itu dilakukan, maka kadang-kadang ada air yang tersimpan dari hasil pre-boring itu di dalam lubang. Nah, ketika dilakukan CPTU pada lubang tersebut, maka pembacaan tekanan hidrostatiknya kan menjadi berubah, Pak. Ya. Dibandingkan dengan yang groundwater level yang sebenarnya begitu, Pak. Ya. Mungkin boleh dibantu, Pak, penjelasan. Baik. Terima kasih, baik. Pak. Ya, baik. Yang pertama ya, yang pertama saya belum pernah kalau yang T50 ke T90. Tapi kalau itu berbeda, itu bisa, sangat bisa. Saya ceritakan kenapa. Nah, ini bagus. Sebetulnya kalau kita melaksanakan itu akan menjadi tesis doktor sebenarnya. Ini menariknya ya, CPTU ya. Nah, begini. Hal yang saya tidak tahu itu tanahnya seperti apa. Tapi begini, pertama, pada waktu kita melakukan itu ya uji disipasi dan kita menghitung dengan T50 dan T90, jadi artinya 50% dengan 90%. Kendalanya sebetulnya satu, kalau permeability-nya rendah, kita nunggu sampai 5 jam juga nggak ketemu T90. Jadi kalau permeability-nya rendah jarang sekali. Tapi memang kalau permeability-nya tinggi, mungkin dalam 2 jam kita bisa ketemu T50-nya ketemu, T90-nya ketemu. Bahkan mungkin T60, T70, T80 ketemu. Kalau teorinya mengatakan, ya kalau teori benar, teorinya mengatakan bahwa makin tinggi derajat konsolidasinya, maka itu makin akurat. Pendapat Robertson dan kawan-kawan ya, itu mengatakan bahwa kalau saya sudah T50, lalu saya menggunakan T60, T70, T80, itu udah konvergen. Konvergennya itu di T50. Tapi sebelum T50, ini teori dulu, sebelum T50, jadi waktu saya misalnya 30% konsolidasi, boleh nggak diinterpretasi? Boleh. Itu belum stabil. Jadi dia tidak akan memberikan angka yang sama. Oke. Jadi secara teoritis harusnya kalau kita mengambil pada 50% dan 90% konsolidasi harusnya sama menurut teori itu. Dalam praktek tidak demikian. Saya mengalami bukan yang 90 ya, tapi mungkin yang T60 atau T65. Pasalnya begini, pertama, ternyata teori Terzaghi itu tidak selalu berlaku. Jadi pada waktu kita membuat interpretasi, itu kita mengasumsikan bahwa disipasi tekanan air pori mengikuti teori Terzaghi. Itu ya. Itu pertama. Jadi makanya saya mengatakan ini maaf teman-teman yang kalau tidak S3 mungkin malah makin jelimet ya, tapi itu memang sesuatu yang layak untuk diteliti. Ternyata tidak. Perhatikan, saya berkali-kali mendapatkan uji konsolidasi, lalu melakukan interpretasi dengan pakai Taylor ya, misalnya yang T50 atau pakai Casagrande yang T90,
Hasil CV-nya kan beda. Lalu kalau CV itu saya balikkan untuk menghitung settlement, lalu saya cek settlement pada uji konsolidasi, nggak cocok. Artinya apa? Teori Terzaghi tidak berlaku. Saya lebih yakin lagi tidak berlaku pada tanah-tanah vulkanik dan tanah-tanah yang highly overconsolidated. Nggak berlaku. Jadi semua tes ini kebetulan pernah menjadi diskusi di kalangan TABG. Jadi saya membuktikan bahwa nilai CV, berapapun nilai CV yang diberikan, kita buat kurva lengkungnya, nggak cocok dengan hasil konsolidasi laboratorium. Artinya something must be done. Artinya teori itu ada something wrong. Ya. Nah, waktu Terzaghi menurunkan konsolidasi, Terzaghi kan punya asumsi. Di antara asumsinya adalah bahwa permeability tidak berubah pada saat konsolidasi, padahal berubah. Betul kan? Karena apa? Pada waktu terjadi konsolidasi, itu kan void ratio-nya berubah. Permeability-nya berubah. Kan diasumsi tidak berubah. Kedua adalah, sebetulnya Terzaghi sudah menyatakan dari awal, itu adalah small strain, atau pada kondisi adalah elastik. Padahal belum tentu. Konsolidasi bisa terjadi juga large strain. Void-nya besar. Nah, itu uniknya. Ya, jadi kalau karena kita menggunakan teori disipasinya dipaksa menggunakan itu ya teori Terzaghi, maka di situ ada berbeda. Jadi waktu kita ngitung T50 definisi menjadi beda. Tapi kalau ditanya mana yang benar, saya pegang yang T90. Ya. Alangkah baik kalau kita mencoba dari T50, T60 sampai T90, lalu kita lihat apakah betul itu konvergen. Kalau nggak konvergen, berarti sudah saatnya kita mengubah teori. Kita harus cari teori. Itu sekali lagi itu S3. Lalu sebentar ya. Jadi memang kalau T90 itu, nah yang ketiga, itu adalah ada kasus di mana kita mempunyai tanah masih berkonsolidasi. Misalnya pada tanah-tanah reklamasi. Jadi di bawah itu masih ada excess pore pressure. Ya, jadi masih ada excess pore pressure. Saya gambarkan saja di sini. Ini kebetulan saya gambar di sini ya. Mudah-mudahan saya bisa gambar. Ya. Ini akan saya kuliahkan minggu depan karena ini menarik sebenarnya. Jadi kalau kita menguji pada tanah yang tidak ada excess pore pressure, maka waktu dia ini, saya kok nggak bisa gambar ya. Ya ini saya gambar ya. Nah bisa. Nah kalau saya menguji pada tanah yang itu ya, tanah yang tidak ada reklamasi misalnya ya, ini normally consolidated, maka somewhere di sini yaitu udah 100%. Ini 100% konsolidasi. Katakanlah ini 100%. Ini gambarnya, jangan perhatikan yang ini ya. Ini tidak usah diperhatikan dulu. Nah, tapi pada waktu saya melihat tekanan air porinya secara hidrostatik adanya di sini. Nah, apa gerangan yang terjadi di sini? Ini adalah residual excess pore pressure. Jadi ini adalah delta U yang masih ada di dalam tanah akibat reklamasi. Jadi reklamasi belum berakhir. Bahkan ini saya publikasi tahun 2008 waktu saya presentasi di Atlanta. Ini sempat ketemu dengan Polman karena Polman itu adalah di Georgia Tech, konferensinya di Georgia Tech. Saya katakan, ini kenapa begini? Karena tanah itu masih berkonsolidasi, sehingga dia berhentinya bukan di U0, ini U0-nya. Ini U0-nya itu ini. Jadi di sini saya namakan UF. Nah, selisih antara UF dengan U0, itulah yang dinamakan delta UT. Jadi ini selisihnya ya. Jadi ini adalah UF dikurangi delta UT. Nah, baik. Dalam hal ini, maka pada waktu kita bicara tentang
U50, U50-nya itu salah. Karena sebenarnya yang namanya U50 harusnya bukan, jadi ini U50 yang sejati, katakan ini U50 yang sejati, tapi sebetulnya kan dia berhenti di sini. Harusnya U50 kan di sini. Ini bagi 2. Di sini nih U50-nya. Nah, inilah seharusnya U50-nya di sini. Jadi beda ya. Karena di sini ini belum selesai konsolidasi. Nah, dalam kondisi itulah mengapa harga CH yang diperoleh pada T50 dan T90 jadi nggak cocok. Karena 90-nya juga sebetulnya nggak cocok. Itu bukan T90 yang sebenarnya. Begitu. Ya, jadi kalau kita melakukan interpretasi pada tanah yang masih berkonsolidasi, itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Itu salah satu alasan. Itu sebabnya kalau mau mempelajari itu sudah S3. Lalu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah kadang-kadang kita prebor ada positifnya memang, karena apa? Pada waktu kita melalui timbunan, biasanya kalau itu ada timbunan, memang disarankan prebor. Ya, disarankan prebor. Saya mengalami hal itu kebetulan. Jadi waktu disarankan prebor, waktu kita membuat lubang, tiba-tiba air di dalam lubang itu naik. Naik itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu air bilas dari pemboran itu tidak turun karena tanahnya lempung. Jadi itu sebenarnya air bilas. Kedua adalah itu kita ngebor adalah pada tanah yang sedang berkonsolidasi. Jadi di situ ada tekanan ekses. Pada saat lubang bor dibuat, maka tekanan ekses itu muncul dan kemudian naik ke permukaan, bahkan tumpah di permukaan tanah. Jadi tebal dari tanah timbunannya adalah 5 meter, itu di bawahnya tanah lunak, waktu kita bor airnya naik ke atas tumpah. Nah, apa gerangan itu? Itu adalah tekanan air pori ekses. Nah, sekarang, jadi pada waktu kita mengukur nilai U, jadi seakan-akan salah, tapi sebetulnya nggak salah. Karena sebetulnya U itu kalau dia itu adalah tekanan air pori ekses, memang U-nya juga akan terukur. Waktu kita rilis, waktu kita buat lubang bor, maka tekanan air pori eksesnya itu terilis, sehingga dia menjadi air yang seakan-akan lebih tinggi daripada groundwater yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya, tapi kesalahannya biasanya tidak terlalu besar ya. Nah, memang betul. Jadi kalau kita bedanya 5 meter, katakan ya groundwater, kita akan mendapatkan tekanan air. Itu sering terjadi. Jadi kalau pada tanah reklamasi, waktu kita melakukan CPTU, bahkan kadang-kadang ya, ini contoh ya, dulu groundwaternya misalnya di -5, kita timbun, kemudian waktu kita push dengan pisokon, kok groundwaternya menjadi -3 itu ya. Nah, itu terjadi apa? Sebetulnya itu tekanan air pori ekses itu menyebabkan groundwater itu meningkat. Jadi air itu seakan-akan dipaksa menjadi lebih tinggi daripada kondisi aslinya, tapi hanya setempat. Ya kalau reklamasinya luas, ya mungkin di seluruh area itu. Itu menarik dan selalu terbukti pada saat kita menguji CPTU, kita mendapatkan groundwaternya lebih tinggi daripada groundwater mula-mula. Itu pengalaman saya di situ. Nah, tapi prebor itu berguna. Dalam pengalaman saya, kalau dia itu tidak di prebor, maka waktu kita memasukkan CPTU ke tanah timbunan, yang kita peroleh adalah air yang ada di dalam batu pori itu keluar. Sehingga batu pori itu menjadi unsaturated. Dari mana saya tahu? Yaitu pada waktu kita stop, ya, itu tekanan air porinya, kan tekanan eksesnya harusnya turun karena terdisipasi. Itu malah naik. Jadi kalau kita stop di kedalaman tertentu, kemudian tekanan air pori naik, anggaplah itu jenuh, anggaplah dari awal jenuh, berarti pada waktu masuk ke tanah timbunan, dia itu menjadi tidak jenuh, sehingga dia mengukur tekanan air pori lebih rendah daripada yang seharusnya. Waktu dia stop, dia tidak disipasi, dia malah naik. Jadi yang saya alami demikian, dan banyak data-data itu
begini. Jadi data itu naik begitu. Terus baru turun lagi. Nah, artinya apa? Kenaikan ini sebetulnya terjadi karena batu porinya itu menjadi lebih jenuh. Ya, kalau secara apa ya? Kalau kita pada tanah lempung teguh lain cerita ya. Tapi kalau pada tanah lempung lunak terjadi kenaikan, ini berarti batu pori tidak jenuh. Atau kalau dari awal tidak jenuh, dia akan menunjukkan kenaikan. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa itu ada kesalahan unsaturation, tidak jenuh? Pertama ya, yang kita lihat adalah kenaikan tekanan air pori. Kedua, kalau dia berhenti ganti rod ya, tekanan air porinya tiba-tiba turun secara cepat. Jadi kalau saya gambarkan begini ya. Ini maaf gambarnya saya. Nah, ini katakan ini adalah U ya, ini U, ini depth ya, ini R. Waktu dia ganti rod dia akan begini. Ganti rod lagi begini. Nah, memang biasanya dia akan turun, tapi turunnya tidak sebesar itu. Kalau turun sebesar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tanahnya itu memang permeability-nya tinggi, tapi tidak mungkin ada ekses ya. Kalau permeability tinggi tidak mungkin ada ekses. Jadi katakanlah ini adalah U0 ya. Ini tidak mungkin ada setinggi itu. Nah, kalau setinggi ini berarti kemungkinan besar adalah dia tidak jenuh. Nah, kalau dia jenuh mungkin turun tapi dikit lalu naik lagi, turun dikit naik lagi. Jadi itu ciri-cirinya biasanya saya lihat demikian. Lalu biasanya makin lama makin, jadi katakan ini lempung lunak. Saya bicara lempung lunak misalnya ya. Ini seluruhnya lempung lunak. Nah, ini adalah tekanan hidrostatik. Nah, tekanan air porinya itu begini. Nanti naik lagi, nanti naik lagi. Nah, ini mengapa dia bisa naik? Ini karena terjadi saturasi. Ini terjadi saturasi. Kecuali kalau lempungnya berubah ya, berubah jenisnya ya. Tapi kalau sama, itu kalau kenaikan seperti itu biasanya karena selama proses penetrasi dia menjadi jenuh. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya, mengatasinya adalah kita stop, kita tunggu sampai dia jenuh, baru kita tusuk kembali. Jadi kalau kita melalui lapisan pasir biasanya, lalu terjadi air pori itu keluar, kita masuk ke tanah lunak, stop dulu 15 menit, dia sudah naik, baru kita push lagi. Ya ini memang masalah-masalah praktek yang sering dialami ya. Saya kebetulan waktu master dan waktu PhD saya dua-duanya pakai CPTU. Jadi waktu master di tahun 82, waktu 85 saya mengambil S3, itu mainannya di CPTU. Jadi menguji sendiri ya. Jadi saya tahu persoalan-persoalan yang sering menjadi kendala pada saat kita menguji. Ada satu lagi sebenarnya, ini juga penting bagi para praktisi ya. Ada perbedaan antara temperatur di permukaan tanah dengan temperatur di bawah tanah. Ya. Nah, jadi apalagi di daerah tropis, kita kan seringkali menjemur sondir kita sambil kita nunggu, kita lupa, kita jemur. Nah, pada waktu masuk ke dalam tanah, itu groundwater itu lebih dingin. Karena proses menjadi hangat mengikuti temperatur lingkungan kan takes time. Bisa beda 5 derajat, 10 derajat. Nah, sehingga pada waktu kita push ada perbedaan dari temperatur. Nah, ini yang cerita sebenarnya McDoby. Jadi saya tidak mengalami itu, tapi McDoby jadi waktu menceritakan begitu dia mengatakan lalu karena ada perubahan temperatur lalu dia membacanya salah. Ada kesalahan karena temperatur. Nah, praktek yang saya lakukan waktu di Amerika itu adalah, jadi si isopon itu saya tanam di dalam tanah, bukan ditusuk ya, tapi kalau perlu ditimbun dengan tanah, supaya temperaturnya sama dengan tanah setempat. Baru kemudian kita waktu menguji, baru kita push. Supaya tidak terjadi perubahan temperatur, itu sering membuat bahwa karena temperatur itu kan menyebabkan strain gauge itu mengembang. Strain gauge itu kan sebetulnya mengukur itu ya, mengukur strain. Jadi kalau ada kembang susut, itu otomatis akan terjadi nilai yang berbeda daripada yang seharusnya.
Begitu pengalaman saya, memang saya belum pernah mencoba yang 90 karena saya belum ketemu, tapi konon kalau secara teori antara 50, 60, 70, 90 harusnya konsisten. Nah, kalau tidak konsisten berarti kemungkinan besar tadi tanahnya masih berkonsolidasi. Kedua adalah memang teori terjaginya yang tidak tepat. Nah, coba aja kita plot ya disipasi dari tekanan air pori. Seringkali bahkan harga CV dengan CV di laboratorium, CH di Pisokon itu jauh berbeda sampai ke ordo 10 kali bahkan mungkin bisa 20 kali lipatnya. Jadi harga yang di laboratorium itu biasanya lebih rendah daripada harga CH. Walaupun bisa saja ada itu ya, ada anisotropi ya, yang horizontalnya memang lebih tinggi permeability-nya. Tapi pada umumnya tidak sama. Nah, saya mencurigai agaknya sudah waktunya kita mulai mengecek sebetulnya berapa sih harga CV itu. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang mungkin lagi praktek, coba sih Anda perhatikan waktu kita mendapatkan data konsolidasi dari uji laboratorium ya, kan kita dapat CV ya. Coba masukkan harga CV itu, hitung konsolidasi di situ, cocok nggak? Nggak cocok ternyata. Nah itu menarik, itu hal menarik. Baik, mudah-mudahan menjawab sebagian dari yang diharapkan. Terima kasih Pak Paulus. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Baik, minggu depan saya akan melanjutkan pelajaran CPTU, tapi saya sudah mengoleksi banyak sekali case, jadi case historis ya. Saya pilih yang yang realistik saja, yang istilahnya pengalaman-pengalaman yang di Indonesia, bagaimana interpretasi dan bagaimana kenyataan. Jadi nanti dari situ kita punya feeling apakah data-data kita itu sudah bagus atau belum. Baik, kalau tidak ada lagi saya stop share. Kita akan ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Oh, Jumat datang libur ya? Oh, hari Jumat suci ya. Baik, kalau gitu mungkin 2 minggu lagi dari sekarang. Baik, selamat sore. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Baik. Ya, nanti saya kirim bahan tayangan itu ke WA Group. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you Bapak. Ya, terima kasih.